Halo guys, kembali lagi ke channel aku, Adil, dan hari ini kita akan melanjutkan belajar Photoshop. Di video kali ini kita akan belajar dan membahas yang perlu kita tahu tentang layer. Kalau misal kalian pernah bingung kayak gimana sih cara pakai layer atau kenapa sih layer itu penting banget, nah di video kali ini aku bakal ngejelasin cara-cara memanfaatkan layer buat menambah efisiensi kerja kita di Photoshop. Jadi buat kalian yang masih bingung, jangan takut, video ini buat kalian. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi apa sih layer itu? Jadi simpelnya layer itu adalah kayak lapisan-lapisan transparan yang kalian itu bisa naruh objek, gambar, teks, atau adjustment di dalam lapisannya. Jadi dia tuh kayak lapisan bertumpuk-tumpuk itu yang kita bisa adjust salah satu layernya tanpa kita mempengaruhi layer yang lain. Nah contohnya itu ini adalah salah satu file aku bikin post buat Instagram. Nah bisa kita lihat dia tuh ada banyak layer di sini. Nih di grup 4 ini ya. Dia tuh ada banyak layernya. Dan setiap layernya tuh aku kasih elemen yang berbeda. Nih, jadi misalnya di layer sebelah sini aku taruh si refleksi tulisannya yang di bawah ya. Terus di layer 8 ini aku kasih botolnya dan bunganya di layer yang terpisah. Nah, dengan aku pakai layer kayak gini, aku tuh bisa ngubah size atau aku mau ngasih perubahan di bunganya tanpa mempengaruhi botolnya atau layer-layer yang lain ya. Jadi aku bisa ubah size dia jadi gede, jadi kecil. Itu dia nggak akan mempengaruhi yang lain. Terus layer juga memudahkan aku buat bikin komposisi tanpa harus mikirin kalau misalnya dia ngegabung terus nggak bisa dipisah lagi gimana. Karena dengan pakai layer itu otomatis kepisah semua. Oke, jadi kita udah punya idea kayak layer itu sebenarnya gimana. Sekarang aku bakal jelasin bagian-bagian yang ada di layer itu sendiri. Nah, di sini kita punya workspace Photoshop kita ya. Nah, layer tuh di bawah sini guys. Ini bisa kita drag terus kita bawa ke tengah sini biar kita enak lihatnya. Jadi di layer itu ada beberapa komponen. Sini ada yang namanya thumbnail yang kotak kecil ini. Nah, itu tuh adalah kayak preview dari benda yang ada di layar. Nah, jadi kalau misalnya di sininya white doang ya berarti itu lebih putih. Ini previewnya teks karena dia tuh layer teks. Nah, kalau misalnya kita masukin foto, cara foto ini, nah dia di previewnya akan nunjukin si foto itu. Sebelahnya ada icon mata ya. Nah, icon mata ini buat kita bisa bukan ngilangin sih, kita bisa nge-hide atau nge-show si layarnya. Jadi kalau kita pencet ini, nah dia akan hilang. Kalau kita pencet lagi dia akan muncul. Nih, hilang, muncul, yes. Terus selanjutnya ada ini gembok ini tuh adalah kayak kunci sih. Jadi dia fungsinya buat nge-lock layer gitu guys. Nah jadi kalau misalnya kita udah gembok dia tuh nggak bisa dipindah, dia nggak bisa diubah, dia nggak bisa diapa-apain karena udah kunci. Cara buat ngilangin kuncinya kita tinggal pencet si locknya ini tuh, nah dia hilang lagi. Background juga bisa dihilangin kuncinya. Nah, itu hilang. Next ada yang namanya itu blend mode. Nah, blend mode ini di sini guys. Nih, dia itu adalah pilihan-pilihan blend mode ya. Jadi blend mode tuh kayak atur gimana si layar kita tuh mempengaruhi layar yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita normal ya udah dia normal kayak layar biasa. Terus ini ada dissolve, darken, multiply, color burn. Semua ini tuh dia bakal ngasih efek berbeda gitu ke bawahnya. Nih kita ada gini, vivid light mode makes difference, gitu-gitu guys. Jadi ini tuh fitur yang kuat banget buat kita ngasih efek gitu ke desain atau gambar yang kita punya di Photoshop. Selanjutnya ada opacity dan fill. Nah, opacity itu di sini buat kita kayak atur transparansi si layarnya gimana. Misalnya kita punya layar foto ini terus kita opacity-nya turunin. Nah, dia akan makin transparan gitu. Kalau fill itu sebenarnya same thing sih, sama aja. Cuman dia tuh bakal beda kalau misalnya kita pakai sesuatu yang namanya layer effect. Nah, misalnya kita ke text layer ini, terus kita kasih dia tuh efek stroke. Kita kasih ini di layer. Nah, terus kita fill turunin. Nah, maka si body objeknya itu dia bakal hilang, cuman efek yang kita tambahin ke layarnya dia bakal tetap ada. Sementara kalau kita turunin opacity-nya, dia efeknya juga hilang. Gitu guys. Nah, selanjutnya kita akan bahas order dari layer itu sendiri. Nah, jadi layer itu ada urutannya gitu ya dari atas ke bawah. Semakin dia di atas, dia tuh semakin di depan. Dan semakin di bawah dia akan semakin ke belakang. Jadi kita bisa ubah juga urutannya mereka gimana dengan cara drag aja guys. Kita hold terus kita geser ke bawah.
kita geser ke bawah lagi, jangan ke bawah lagi. Sesimpel itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe layer yang ada di Photoshop. Yang pertama itu tuh ada layer biasa. Layer biasa itu adalah layer yang biasa. Kita bisa buat brush atau gimana, dia tuh layer biasa. Nggak ada tanda khususnya dan udah dia layer biasa gitu. Cara nambahinnya adalah dengan kita pencet tanda plus di bawah ini atau kita pencet Ctrl Shift N atau Command Shift N di MacBook. Maka dia akan bisa nambahin layer baru. Dan selanjutnya ada image layer. Image layer ini dia tuh kayak layer yang terbentuk pas kita masukin gambar ke Photoshop. Dia otomatis gitu ya. Dan biasanya dia akan punya logo ini. Logo ini tuh artinya dia adalah smart object. Apa itu smart object? Jadi smart object itu adalah fitur yang bikin si foto yang kita masukin itu nggak kehilangan resolusinya pas kita dia resize. Jadi kalau misalnya kita ngasih adjustment ke smart object ini, maka dia itu akan muncul dari bentuk layer kecil di bawahnya gitu guys. Jadi contohnya kita punya foto ini, terus kita mau ganti hue-nya gitu ya, katakanlah kita mau ganti hue-nya. Kita bisa pencet Command U, terus kita muncul hue saturation ini kan. Misalnya kita mau geser dia lebih hijau, set. Terus habis itu kita pencet OK atau Enter. Nah, maka dia akan muncul layer smart filter di bawahnya. Oh ya, smart object ini tuh bikin size file Photoshop itu gede ya guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah sedikit dan kalian nggak pengen size file Photoshop kalian itu gede-gede banget, jangan banyak-banyak pakai smart object. Selanjutnya ada shape layer. Nah, shape layer ini tuh ada objeknya kayak gini. Shape layer. Dia tuh muncul sendiri kalau misalnya kalian pakai tools ini guys. Ellipse tool atau rectangle tool, shape tool ini ya, nanti dia otomatis akan jadi shape layer. Selanjutnya ada text layer. Text layer itu teks tipe layer yang muncul pas kita masukin teks. Sesimpel itu sih, dia jadi bisa kita ubah-ubah teksnya dalam bentuk text layer ini. Kita bisa mengubah si text layer jadi layer biasa dengan cara kita klik kanan, terus habis itu kita pilih rasterize type. Dengan itu dia akan berubah jadi layer biasa. Selanjutnya yang pengen aku bahas itu adalah layer mask. Jadi layer mask itu adalah salah satu fitur yang kuat banget karena kita bisa munculin atau ngilangin bagian dari gambar tanpa kita kehilangan gambarnya, paham gak sih? Jadi kayak misalnya kita punya layer foto ini ya, terus kita pengen ngilangin si langitnya gitu. Ya udah kita tinggal pencet ini layer mask. Terus habis itu kita pakai lasso tool atau pen tool atau selection tool apapun itu. Terus kita ambil langitnya. Nah habis itu kita bisa pilih brush dengan warna hitam. Terus kita bisa brush langitnya guys. Maka langitnya akan hilang. Nah tapi dengan ada layer mask ini kita bisa munculin langitnya lagi dengan pilih warna putih. Terus kita brush lagi. Terus dia muncul lagi gitu. Jadi itu berfungsi buat misalnya kita mau ngilangin bagian-bagian gitu. Terus kita ngerjain terus kan udah jauh gitu, terus kita ternyata nggak cocok, pengen ada lagi, ya udah kita tinggal munculin lagi pakai si layer mask itu. Kalau misalnya kita iris kan ya dia udah hilang aja ya. Nanti kalau udah ke depan terus nanti kita kayak undonya nggak nyampe atau aduh males banget undo, nanti progresnya hilang. Jadi layer mask tuh membantu banget buat kita bekerja secara non destruktif. Selanjutnya ada clipping mask. Basically dia tuh bikin layer yang kita clip itu tuh cuma bisa bekerja di layer yang kita clip. Jadi misalnya kita punya ini text layer kan, terus kita pengen kayak aku pengen si gambarnya ini tuh ada di dalam tulisannya. Nah ya udah kita tinggal ambil gambarnya, kita resize. Terangin dulu ya, kita resize. Terus habis itu kita pencet option, terus kita klik kiri di antara layernya ini kayak gini. Nah dia otomatis akan ngeklip layernya, jadi si fotonya tuh ada di tulisannya doang, di teks layarnya doang. Nih. Nah terakhir, aku mau kasih tahu cara biar kita bisa organize si layar kita biar kita nggak bingung kalau misalnya kita punya layar ratusan atau bahkan ribuan. Jadi pertama kita tuh bisa ngubah nama si layernya. Caranya dengan klik kiri 2 kali, tap 2 kali ya di teks ini. Nah maka dia akan bisa diubah namanya. Jadi katakanlah kita mau ubah ini jadi foto truck, terus ini mau jadi teks, ini song. Nah dengan ini kita bisa namain dan udah kita buat kerja. Selanjutnya katakanlah kita punya layer banyak banget nih, layer gitu kan.
Nah, terus kita mau ngelompokkan layernya biar kita nggak terlalu pusing ngeliat layer banyak-banyak. Cara tuh gampang banget, kita tinggal pencet command atau control, terus kita pilih layer yang mau dijadiin satu. Misalnya kita mau milih 3 ini nih, terus buat bikin dia di satu kelompok, kita tinggal pencet Ctrl G. Nah, itu akan secara otomatis bikin grup baru. Grupnya bisa kita namain juga guys. Jadi misalnya kita namain text drop. Nah, gitu. Atau kita bisa milih layer langsung banyak tuh dengan cara pilih yang layer paling bawah, terus ke layer paling atas, terus kita pencet shift, terus kita tap yang paling atas. Nah, itu secara otomatis bakal select semua layer di antara 2 layer tersebut. Terus kita grup lagi deh. Nah, jadi grup. Nah, yang terakhir kita bisa ngewarnain si layer ini dengan warna-warna yang ada di Photoshop ya. Nah, caranya itu kita tinggal klik kanan, terus kita pilih color di sini. Nah, ini katakanlah kita pilih hijau. Terus dia di sini akan muncul warna hijau. Dan ini kita mau kasih biru. Nah, terakhir ada yang namanya itu adjustment layer. Nah, adjustment layer itu bisa dipencet di bawah situ. Dia akan muncul banyak ini. Dan semua ini adalah adjustment layer yang bisa kita pakai buat nge-adjust si value atau color atau apapun itu yang ada di gambarnya. Misalkan kita masukkan foto ini, foto Jeep sangat bagus dan entah kenapa pengen ngubah exposure ya. Kita tinggal pilih adjustment layer, kita pilih exposure, terus habis itu kita klip ke fotonya. Kita bisa ubah exposure gambarnya ini tuh mau gimana, entah itu lebih terang atau entah itu mau kita bikin lebih gelap. Dan sisanya kalian coba-coba sendiri aja, karena kalau dijelasin juga susah kalau misalnya nggak dipraktekin. Oke, kayaknya itu aja yang aku bisa sampaikan tentang layer. Semoga bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau masih punya bingung atau punya request video bikin jelasin tentang apa, boleh aja langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye.